Anggota DPR fraksi PDIP ogah dibandingkan dengan rakyat jelata. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kaliku huru-hara hidup di negara Konoha Wakanda ini ya. Setiap gue buka mata sekarang yang gue bikin penasaran adalah gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh anggota-anggota kita atau pemerintahan kita. Lihat dulu video yang ini. DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000 sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Pak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Setuju Pak, setuju banget saya. Rakyat jelata seperti saya ini tidak bisa dibandingkan dengan kalian-kalian, sekalipun kalian adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian-kalian juga para netizen jangan sakit hati kalau dibilang rakyat jelata. Rakyat jelata menurut Kamus KBBI itu adalah artinya bukan bangsawan. Ya kan memang benar, kita ini bukan bangsawan. Jadi jangan sakit hati kalau dibilang rakyat jelata. Tapi permasalahannya, untuk mencapai posisi Bapak sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalian itu membutuhkan rakyat jelata seperti saya dan kita-kita masyarakat Indonesia ini. Ngomong-ngomong, kalau dulu gaji Bapak sudah mencapai 80 juta, kenapa Bapak pindah ke DPR yang hanya 51 juta, Pak? Kalau Bapak sebagai anggota Dewan tidak mau disamakan dengan rakyat jelata seperti tukang becak, seperti apa, dan segala macam rakyat jelata yang Bapak bilang itu, lalu Bapak itu mau disamakan dengan siapa? Sedangkan konotasi Bapak adalah, jabatan Bapak adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat mau disamakan dengan BUMN, Pak? Gak bisa, Pak. BUMN itu bukan wakil rakyat. Yang wakil rakyat itu Anda. Lalu Anda bilang, banyak anggota DPR itu yang di luar daerah. Oke, tapi apakah memang kalau mereka di luar daerah, mereka harus diberikan 50 juta setiap bulannya? 50 juta itu kan bantuan dari negara, bantuan dari pajak rakyat gitu ya. Gak bisa tuh cari yang budgetnya lebih murah sedikit gitu, yang budgetnya 10 juta per bulan. Jadi 1 tahun itu ngontrak rumahnya aja udah 120 juta gitu, Pak. Jadi gak perlu 50 juta, gak perlu 600 juta per tahun juga tuh kontrak rumahnya tuh, gak perlu gitu loh, Pak. Terus apakah butuh seseorang seperti Nafa Urbach yang rumahnya masih di Bintaro ke Senayan itu juga harus diberikan rumah? Itu kan bukan di luar daerah, yang di luar planet gitu, Pak. Enggak, bukan yang kantornya di Senayan terus dia itu dari Bandung, enggak gitu juga, Pak. Pak, kalau menurut saya ya Bapak jangan mengeluarkan statement-statement yang bisa mengundang emosi, memacu adrenalin para rakyat gitu, Pak. Karena gimana ya, Pak ya? Maksud saya juga jangan terlalu sombong gitu, Pak. Jangan terlalu meninggi gitu, Pak. Gaji Bapak dan teman-teman Bapak itu masih berasal dari kami gitu loh, Pak. Tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan bensin, tunjangan apapun itu yang kalian miliki saat ini pun juga masih dari saya dan masih dari teman-teman saya. Omongan Bapak yang terlalu meninggi ini kok jadi kayak seolah-olah seperti meremehkan rakyat jelata ya, Pak ya. Sedangkan Bapak bisa berada di DPR ini karena rakyat jelata seperti kita-kita ini loh. Padahal perbedaannya udah jelas, Pak. Kalau misalkan katanya jangan disamakan dengan rakyat jelata gitu, anggota DPR itu jangan disamakan dengan rakyat jelata. Kalau mau menyamakan itu dengan BUMN, Pak, perbedaannya sudah jelas ya, Pak. Kalau BUMN itu menghasilkan, sedangkan DPR itu menghabiskan anggaran. Dan perbedaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak mau disamakan dengan rakyat. Itu berarti wakil yang mana, wakil rakyat mana yang Bapak wakilkan gitu. Rakyat yang mana yang Bapak wakilkan? Saya memutar ulang berkali-kali video Bapak ini ya, kayak Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak mau disamakan dengan rakyat. Itu gimana ya poinnya ya? Nggak ngerti saya. Coba Bapak bisa jelaskan nggak gitu, Pak? Terus kalau permasalahan tunjangan rumah ya, menurut saya pribadi gitu ya, kayak ya kalau misalkan sudah tahu dapat bantuan dari negara, dapat bantuan dari pajak rakyat gitu ya, ya jangan 50 juta diketok semuanya gitu dong. Kalau misalkan yang memang daerahnya masih terjangkau, ya udah nggak usah dikasih rumah dinas, nggak usah dikasih 50 juta, nggak usah dikasih tunjangan rumah dan segala macam. Sekalipun mau diberikan tunjangan, menurut saya nggak perlu 50 juta, Pak. Itu kan bantuan, namanya bantuan. Sekalipun dikasih bantuan cuma 5 juta atau 10 juta atau 15 juta per bulan, ya sudah, pakailah itu. Karena hanya ada itu dana yang diberikan. Namanya dibantu. Dibantu kok malak, dibantu kok maksa. Nggak mau harus 50 juta, nggak mau harus 70 juta, nggak mau harus 100 juta. Lah, itu mah bukan ngebantu namanya, bukan tunjangan namanya. Tapi dari sekian panjang obrolan Bapak ya, dari sekian panjang banget omongan Bapak itu, yang saya pikirkan dari tadi itu cuma satu, Pak. Wakil rakyat tidak mau disamakan dengan rakyat itu bagaimana konsepnya?